Shalom. Shalom, saudara kasih Tuhan Yesus. Ada haleluya hari ini. Puji Tuhan, kita kembali ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Baik, kita pakai setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kami minta kesediaan Bapak kita bantu berdiri syukur dalam doa pembuka. Kami persilakan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Kita akan duduk kepala. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur siang hari ini Engkau mempersatukan kami di tempat ini untuk bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami masing-masing seberapa banyak kami yang hadir, baik secara onsite maupun online. Dalam pengurapan-Mu ya Bapa akan membawa kami masuk di dalam persekutuan yang lebih erat, persekutuan yang lebih dalam lagi di dalam angka. Sebab kami rindu menikmati hadirat-Mu sepanjang kebaktian, bahkan sepanjang perjalanan hidup kami. Berarti hamba-hamba-Mu yang Kau siapkan siang hari ini untuk melayani Engkau, baik itu song leader, pemain musik, multimedia, bahkan hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyampaikan firman. Berarti mereka masing-masing dengan urapan yang khusus yang dari surga melalui kuasa penghantaran Allah Roh Kudus, supaya pujian dan penyembahan musiknya kami mainkan untuk memuji memuliakan nama-Mu, benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terlebih hamba-Mu yang Kau siapkan siang hari ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus, biarlah pengurapan yang dari surga melalui penghantaran Allah Roh Kudus akan melingkupi dan menaungi hamba-Mu siang hari ini. Biarlah firman-Mu akan Engkau nyatakan dan Engkau bukakan. Rahasia-rahasia firman-Mu Engkau nyatakan kepada kami melalui hamba-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penguasa di udara yang coba-coba merongrong dan mengganggu kebaktian kami siang hari ini, bahkan pemberitaan firman-Mu, kami satukan hati kami terkeng dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, biarlah urapan-Mu, pengurapan-Mu yang akan menaungi kami sepanjang kehidupan ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka kepada kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ya Allah yang layak dipuji, disembah dari setiap kehidupan kita. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami mengagumi Tuhan, kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Engkau ada di dalam kehidupan kami, di titik terdalam Tuhan. Kau selalu mengangkat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan.
Siap untuk memuji Tuhan, saudara? Memuji Tuhan, mari saudara, jangan malu-malu, saudara, kita bersorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja. Mari kita angkat suaramu, menari bagi Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saksi itu semua karena anugerah Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan di hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan saat ini. Kami membawa hati kami yang terbaik di Tuhan.
Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kepada Tuhan. Kami teringat hamba-Mu Paulus dengan Silas. Waktu mereka pergi ke jemaat di Filipi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di Filipi. Mereka ditahan oleh kepala penjara Filipi. Tetapi di situ mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Tuhan memecahkan penjara itu dan seluruh tahanan keluar dari penjara itu. Mereka tidak lari. Paulus dengan Silas mereka menunggu kepala penjara untuk memberitakan Injil kepadanya, dan ia bertobat dan seluruh keluarganya kembali kepada Tuhan. Maka itu Engkau tegurlah kami dengan firman-Mu agar supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Engkau sudah berkati worship leader, singer, pemain musik, multimedia, semua datang daripada Tuhan. Oh Tuhan Bapa di sorga, firman ini kudus adanya. Maka sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami datang tersungguh di bawah kasih salib-Mu untuk mengaku salah dan dosa-dosa kami, dosa hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan, pendengar, penglihatan kami, karena dosa kami sudah sampai ke sorga dan Engkau mengetahui semua salah dan dosa kami. Maka Tuhan, kami mau mengaku salah dan dosa kami agar supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Engkau urapilah hamba-Mu, apa yang keluar dari mulutnya bukan daripada hamba-Mu ini, tetapi semuanya datang daripada Tuhan. Tegurlah kami dengan firman-Mu melalui hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah rotan yang pedas dan menegur kami agar supaya kami sadar mendengarkan firman Tuhan, dan jangan cuma kami mendengarkannya, tapi kami mau belajar melakukan. Kami mau sambut firman-Mu ini. Tidak ada nama lain, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seluruh jemaat katakan, amin. Terima saja Bapak Majelis yang jauh. Happy Sunday semua. Happy Sunday. Nama saya Yongjo, tapi dipanggil Jojo aja ya. Tadi saya ditanyakan apakah akan berbagi firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Saya tidak, karena ya my first language is Korean, second language is Indonesian, third is English. So, saya pikir lebih baik ya sampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Saya harusnya pakai batik juga ya. Saya tadi pikirkan lebih baik batik atau ya lebih formal. Saya pikir lebih formal untuk menghormati, tapi ya sayangnya saya harusnya pakai batik hari ini ya, karena semua player ya worship ya hari ini, jadi mereka pakai batik. Sebelum kita mulai, mari kita buka Alkitabnya ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ada slide keempat ada juga ya, slide keempat itu ya. Dari komnya ada ya. Terlalu kecil ya? Tidak? Oke. Mari kita membaca 27 dan 28 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas segala binatang yang hidup di bumi. Saya ada pertanyaan. Apa pikiran saudara-saudara? Isu apa yang paling panas saat ini di seluruh Amerika Serikat? Khususnya untuk ya kaum imigran atau masyarakat imigran. Ya, deportasi. Ya, saya juga sadar, saya
jadi mendengarkan berita dari TV juga ya, saya juga baru sadar berapakah jumlah orang Korea tinggal di Amerika. Populasi orang Korea sekitar berapa? Saya juga cukup kaget. Hampir mungkin kurang lebih 3 juta orang. Tapi kalau orang Korea sendiri di Korea Selatan, jadi populasinya sekitar 50 juta. Coba saudara-saudara berapa persen? Lebih dari 5% orang Korea tinggal di Amerika Serikat. Dan antara sekitar jadi lebih dari 2 juta orang yang mungkin dianggap 2 juta orang. Berapa orang Korea yang masih undocumented di Korea, di Amerika? Sekitar 110.000 orang undocumented. Jadi saya juga mendengarkan berita dari pendeta-pendeta orang Korea yang melayani di Amerika, sekitar 10-20% jumlah peserta ibadah hari Minggu berkurang. Karena ada yang takut ditangkap juga ya. Jadi saya pikir mungkin saat ini kita bahas dan memahami apa maksudnya migration, migrasi, secara sudut pandang Tuhan seperti apa. Jadi saya mau baca yang sebelumnya, slide ketiga. Kita pikirkan tentang imigrasi hari ini. Jadi migration ya. Jadi mari kita baca bersama-sama. Jadi definisi tentang migration. 1, 2, 3. Perpindahan seseorang dari tempat tinggal asal, baik melintasi atas negara maupun dalam suatu negara. Jadi ini menurut jadi IOM, jadi International Organization for Migration. Jadi perpindahan seseorang dari tempat tinggal asal, baik melintasi batas negara maupun dalam suatu negara. Jadi kalau contohnya jadi orang Korea pindah ke Amerika atau orang Indonesia dari Sunda ke Sumatera juga bisa dianggap migrasi. Jadi mari kita mendalami firman Tuhan hari ini yang tadi. Sebetulnya saudara-saudara memikirkan sejarah migration itu dimulai sejak kapan? Jadi kalau kita membaca firman Tuhan hari ini 27, sebetulnya manusia diciptakan oleh gambar Allah. Dan perintah pertama, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memerintahkan mereka. Penuhilah bumi dan taklukkan di dunia ini kan, dan juga memerintahkan dunia ini. Kita fokuskan kata penuhilah. Kalau manusia dipenuhi di seluruh dunia, mereka harus lakukan apa? Mereka harusnya pindah, pergi satu tempat, betul kan? Jadi kita harusnya memikirkan, kalau mereka diperintahkan memerintah, itu bukan memerintah secara sembarangan atau secara kepentingannya sendiri, tapi mereka diciptakan menurut gambar Allah kan? Jadi artinya mereka harusnya memerintah, dipenuhi di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan Tuhan. Benar kan? Mereka memerintah, maksudnya mereka menyatakan kemuliaan Allah. Dan mereka harusnya menunjukkan pemerintahan Allah, betul kan? Kalau ditafsirkan kata yang lain, mereka harusnya menunjukkan kerajaan Allah di seluruh dunia kepada segala ciptaan. Benar kan? Sebetulnya waktu Tuhan menciptakan dunia, migration direncanakan. Mereka harusnya tersebar dan untuk menjadi saluran berkat bagi segala ciptaan di dunia ini. Tapi apa yang terjadi?
Manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya apa ya? Artinya apa? Mereka menganggap diri sebagai Allah atau Tuhan di dunia ini. Mereka tidak mau menyatakan kemuliaan Allah, dan juga mereka tidak mau menyatakan pemerintahan Allah. Mereka tidak mau sebarkan kerajaan Allah, tapi mereka mau mendiri kerajaannya sendiri. Mereka mempertahankan Allah, jatuh ke dalam dosa kan? Jadi kita harusnya memperhatikan peristiwa Menara Babel. Sangat jelas. Oke, mari kita lihat ya. Lihat. Lanjut slide-nya, slide berlanjutnya. Mari kita membaca dua bagian perikop ini. Yang pertama, pemberontakan manusia. Yang mari kita membaca bersama-sama ayat 4 dulu ya. 1, 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan dalam kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan besar di seluruh bumi. Mereka memutuskan apa? Ya, memutuskan apa? Ya, mereka berdiri apa? Ya, sebuah menara itu di Babel kan? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Marilah kita cari namanya sendiri supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Tuhan merencanakan umat Allah harusnya tersebar. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah, menunjukkan kerajaan Allah melalui penyebarannya. Tapi manusia yang jatuh ke dalam dosa, memberontak Allah, mereka memutuskan apa? Mendirikan menara di Babel. Untuk apa? Untuk cari lihat nama sendiri. Betul kan? Jangan terserat di seluruh bumi. Tapi Tuhan lakukan apa? Tuhan melihat isinya di dalam hati manusia. Tuhan memutuskan memulihkannya, memulihkan tujuan Allah. Yang kedua, bagian kedua 11:9, saudara-saudara minta bacain. 1, 2, 3. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tuhan apa? Lakukan apa? Kacau balaukan bahasanya. Kemudian mereka karena tidak bisa komunikasi, mereka tersebar lagi dengan sesuai dengan suku bahasa yang mereka bisa mengerti. Benar kan? Saya mau tanya saudara-saudara, seluruh dunia ada berapa? Kira-kira berapa bahasa di seluruh dunia? Banyak sekali. Berapa jadi? Kira-kira berapa? Kalau di Indonesia saja lebih dari 100. Kalau di seluruh dunia lebih dari 7.000 bahasa berada di dunia ini. Kalau contohnya di Indonesia berapa bahasa? Lebih dari 700 bahasa ada di dalam Indonesia saja. Saya pertama kali belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Indonesia di Tanah Sunda, di Bandung. Jadi saya tidak tahu, pertama kali kan, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, mereka pakai bahasa Sunda. Saya tidak tahu waktu itu, cuma belajar bahasa Indonesia di sekolah. Dan saya membingungkan, saya pernah dengar kata sok? Apa artinya sok? Silakan. Saya tahu satu kata itu namanya apa namanya? Cengek. Pernah dengar cengek? Saya suka makan tahu goreng dengan cengek. Cengek itu apa ya? Cabai kecil. Ya. Jadi saya belajar banyak bahasa. Saya kira itu bahasa Indonesia, tapi ternyata itu bahasa Sunda. Jadi kalau mereka sendiri, kalau mereka berkumpul dengan orang Sunda, mereka pakai bahasa Sunda. Tapi kalau tempat yang formal, mereka harusnya pakai, atau tempat kerja,
Atau mereka harusnya bicarakan sesuatu secara umum, mereka harusnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kita harusnya mikirkan kenapa betapa banyak bahasa di dunia ini. Ya, karena Allah menggenapi rencana Allah dalam pemberontakan manusia. Benar kan? Jadi Tuhan memulihkan rencana Allah dengan penghakiman orang-orang yang mendirikan menara Babel. Jadi Tuhan sendiri betul-betul menggenapi rencana Allah melalui umat manusia. Mereka tersebar dan juga harus menyatakan kemuliaan Allah dan menyatakan juga kerajaan surga, kerajaan Allah. Setelah mereka tersebar di seluruh dunia, ya tergantung sukunya, tergantung bahasanya, Tuhan memilih satu orang, namanya siapa? Abraham. Mari kita tunjukkan yang slide yang berikutnya. Tuhan yang pilih, Tuhan memilih seorang namanya Abraham. Kita harusnya memperhatikan perikop ini. Ya, mari kita membaca bersama-sama ya. Jadi yang ayat pertama perempuan, ayat kedua laki-laki, ayat ketiga kita semua bacakannya ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Laki-laki, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan untuk orang-orang yang mengutuk engkau dan oleh semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tuhan memilih Abraham dan memberi perintah kepada dia. Perintahnya apa? Yang pertama, pergilah, tarilah tempat asalnya. Pergilah. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tuhan memberi perintah, tapi juga Tuhan memberkati Abraham lebih dahulu. Tapi bukan sekedar Tuhan memberkati keluarga Abraham saja. Melalui Abraham, apa yang akan terjadi? Mereka pergi, menaati, pergi tempat pindah tempat, mereka harus menjadi berkat bagi olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Maksudnya memberi perintah, dipilih sebagai umat Allah Abrahamnya, terima berkat lebih dahulu, kemudian akan pergi menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Apakah maksud ini, tujuan ini sama dengan yang tujuan pertama? Waktu Tuhan menciptakan manusia, mereka harusnya penuhilah di seluruh dunia. Walaupun mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap memiliki tujuan bagi umat manusia. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kembali melalui pilihan Abraham. Abraham akan menjadi bangsa Israel, melalui bangsa Israel, melalui keturunannya, yaitu siapa? Yesus Kristus akan lahir. Melalui Yesus Kristus seluruh bangsa akan diberkati. Seluruh bangsa akan mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan melalui keturunannya Abraham. Tuhan memberkati Abraham lebih dahulu dan menyebarkan umat Allah supaya apa? Menyatakan kemuliaan dan pemerintahan Allah di seluruh dunia. Apakah saudara-saudara betul-betul hari ini terjadi? Terjadi ya. Jadi kita memperhatikan, mari kita lanjut perjanjian baru. Ya, waktunya sangat singkat, saya juga singkatkan aja ya. Jadi mari kita coba lanjut slide yang berikutnya. Yesus datang di dunia ini untuk mencari berkat bagi, penyelamat bagi seluruh bangsa. Yesus mati di atas salib, Yesus dibangkit kembali. Yesus
membangun jalan yang keselamatan bagi seluruh dunia. Dan Yesus memuridkan murid-muridnya selama 3 tahun. Yesus bangkit kembali dan angkat ke surga. Sebelum Yesus angkat ke surga, Yesus memberi janji kepada murid-muridnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mungkin saudara-saudara sudah ada yang banyak hafalnya ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kalau akan Roh Kudus turun atas sana, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Yesus angkat ke surga, ya, akan segera angkat ke surga. Tapi Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya tentang apa? Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan turun, apa yang akan terjadi? Mereka akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem saja? Yerusalem dulu, dan mereka di seluruh Yudea, kemudian Samaria, belum selesai, dan sampai ke ujung bumi. Mereka pengen sekali dipulihkan bangsanya, kerajaannya untuk bangsa Israel saja. Mereka pengen sekali kan? Mereka berdoa, menanti-nantikan kalau Mesias datang, Mesias akan memulihkan kerajaannya untuk bangsa Israelnya sendiri. Mereka kurang mengerti. Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan turun kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Mereka akan menjadi saksi bagi kerajaan Allah dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Rencananya sama dengan waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Benar-benar kan? Mereka sudah tersebar, pindah pergi untuk menyatakan kabar keselamatan, untuk menyatakan kerajaan Allah kepada segala ciptaan, segala bangsa di dunia ini. Kemudian apa yang terjadi? Betul-betul terjadi nubuatan ini di mana? Pasal 2 Kisah Para Rasul. Kita sangat suka sekali apa yang terjadi kan? Kalau mereka berdua berpuasa, menunggu, menanti-nantikan keturunan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun kepada mereka masing-masing, apa yang terjadi? Saudara-saudara, mari kita baca 2 ayat. Maka 1, 2, 3. Maka turunlah mereka Roh Kudus dengan Roh Kudus, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh mereka kepada mereka untuk mengatakannya. Lanjut, baik orang Yahudi maupun pengaruh agama Yahudi dan orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar juga berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Waktu mereka terima Roh Kudus, mereka mulai bicara, berkata sesuatu dalam bahasa apa? Bahasa asing yang belum pernah bicarakan. Sebetulnya banyak orang pikir, saya waktu pertama kali mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah, banyak orang pikirkan ini mungkin bahasa roh. Mereka terimanya bahasa roh, Pak. Jadi yang karunia bahasa roh ya. Jadi tapi itu beda dengan bahasa karunia bahasa roh kan. Saya juga bisa waktu saya berdoa, tadi juga saya berdoa dalam bahasa roh. Itu maksudnya apa? Tujuannya komunikasi saya pribadi dengan Allah. Benar kan? Tapi waktu itu mereka terima kuasa Roh Kudus, mereka mulai bicara bahasa lain. Contohnya, saya belum pernah belum pernah belajar bahasa Indonesia, tapi saya pengennya waktu itu saya diutus ke Indonesia, pengen sekali Tuhan memberi karunia seperti ini. Walaupun saya belum pernah belajar bahasa Indonesia, saya langsung terima roh, kuasa roh, saya langsung komunikasi bisa orang Indonesia. Kalau saya pindah tempat,
Contohnya di daerah Batak, saya langsung bisa bahasa Batak. Kalau Manado, saya langsung bisa bahasa Manado. Sepertinya itu jadi seperti ini kan? Jadi waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka bicara dengan bahasa-bahasa lain. Kalau ditulis lebih dari 15 bahasa, ada yang berkumpul bukan yang non-Yahudi, jadi mereka latar belakangnya bangsa lain, tapi sudah gabung dengan agama Yahudi. Karena mereka kumpul di Yerusalem. Dan juga ada orang Yahudi yang dari tinggal di tempat lain berkumpul di sini, di Yerusalem. Mereka mendengarkan tentang apa ya? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Waktu itu apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus tentang kabar keselamatan. Yesus mati di atas salib. Waktu Yesus melayani di dunia ini, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang mati dibangkit kembali. Dan Yesus mati di atas salib untuk menjadi penebusan bagi seluruh bangsa, dan 3 hari kemudian bangkit kembali. Menjadi harapan yang luar biasa, jalan keselamatan bagi segala bangsa. Itu diberitakan oleh orang-orang yang terima Roh Kudus. Setelah mereka menyatakan kabar keselamatan kepada banyak orang dari banyak suku yang kumpul di Yerusalem, betul-betul mereka mengalami revival. Jadi ribuan orang setelah mereka melihat, menyaksikan apa yang terjadi di Yerusalem setelah mereka menerima Roh Kudus. Petrus berkhotbah, kalian harus bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Ribuan orang bertobat dan percaya dan didirikan jemaat pertama, yaitu jemaat Yerusalem. Tapi waktu mereka berkumpul di jemaat Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka menikmati, senang sekali, karena mereka mengalami sepertinya betul-betul surga terjadi di dunia ini. Mereka saling mengasihi, saling membagikan apa yang mereka perlukan. Betul-betul mereka selalu memuji Tuhan, berdoa, betul-betul mengalami kuasa Roh di dalam kehidupannya mereka. Jadi mereka menikmati saja. Mereka lupa mereka harusnya tersebar untuk menjadi saksi bagi seluruh bangsa. Itu sebabnya terjadilah apa? Penganiayaan. Lanjut slide-nya. Slide berikutnya. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Penyebaran karena penganiayaan. 1, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mereka semua kecuali rasul-rasul saat ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka tersebar seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. mereka menikmati saja di dalam jemaat Yerusalem. Mereka lupa panggilannya, tugas bagi orang-orang yang dipilih sebagai umat Allah. Waktu itu terjadilah apa? Penganiayaan hebat. Setelah Stefanus dibunuh, mereka takut sekali berkumpul di jemaat Yerusalem. Itu sebabnya tersebar di mana? Seluruh daerah Yudea dan Samaria. Waktu mereka tersebar, mereka lakukan apa? Tuhan Roh Kudus mengingatkan kembali tujuan mereka. Kenapa Tuhan memilih? Kenapa Tuhan memberkati mereka lebih dahulu? Supaya mereka akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang asing, bangsa-bangsa lain? Adakah saudara
tahukah saudara-saudara, sebetulnya waktu itu ada dua macam orang Yahudi. Dua macam itu seperti apa? Satu macam orang Yahudi cuma berbahasa Yahudi saja. Kedua, ada orang Yahudi berbahasa Yunani dan bahasa Yahudi seperti Paulus. Karena waktu itu zamannya Hellenism ya. Jadi mereka seperti bahasa resmi adalah bahasa Yunani. Seperti di Indonesia atau di Amerika. Walaupun kita bangsanya masing-masing merantau ke sini, kita memiliki bahasa asal, bahasa mamanya sendiri kan. Saya bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Manado atau bahasa yang lain, bahasa Filipina ya. Tapi kita merantau ke sini atau yang dibesarkan sebagai generasi kedua, mereka pintar bahasa Inggris. Benar kan? Sama seperti itu. Waktu itu juga bahasa Yunani, bahasa Yahudi, bangsa Yahudi cuma bisa bahasa Yahudi saja. Tapi seperti generasi kedua, ketiga, seperti Paulus, banyak yang bisa berbahasa Yunani. Itu bahasa, waktu itu bahasa internasional, bahasa resmi di daerah itu. Waktu mereka tersebar karena penganiayaan, mereka mulai bicara memberitakan Injil kepada orang-orang bangsa lain dalam bahasa Yunani. Tuhan sudah menyediakan bangsa Yunani, bangsa Yahudi, supaya mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Yunani. Supaya apa? Supaya kabar baik, kabar keselamatan itu disebarkan kepada segala bangsa. Saudara-saudara sudah tahu kan? Karena Eropa, Asia dari Eropa menjadi sepertinya negara yang kekristenan itu berkembang luar biasa. Dari sana diutuskan banyak misionaris juga dari Eropa sampai ke Amerika. Amerika juga dari Eropa juga mengutus banyak misionaris Asia lagi. Itu sebabnya mungkin hampir 200 tahun yang lalu orang Indonesia juga mendengarkan Injil, orang Korea juga mendengarkan Injil, dan gereja-gereja di Asia berkembang. Betul kan? Jadi Tuhan memakai dua macam orang Yahudi waktu itu. Kita harusnya memikirkan migration. Mari kita tunjukkannya slide berikutnya. Sebetulnya juga migration ada dua macam migration. Migrationnya sukarela. Yang kedua, migration tidak sukarela. Tadi saya jelaskan yang orang Yahudi tersebar karena penganiayaan, mereka migration tidak sukarela. Tapi di belakangnya ada rencana Tuhan. Betul? Ada yang betul-betul merantau satu tempat dengan sukarela. Karena mungkin kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Mungkin cari kesuksesan. Atau untuk mungkin generasi berikutnya mungkin ya lingkungan lebih bagus. Atau mungkin edukasi lebih bagus. Ada banyak kesempatan. Itu sebabnya mau pindah satu tempat, merantau satu tempat. Tapi kita harusnya memikirkan di belakangnya rencana Tuhan seperti apa dalam migration. Tujuan Allah seperti apa? Awal waktu Tuhan menciptakan manusia, kita harusnya mempunyai tersebar seluruh dunia untuk menyatakan kemuliaan Allah dan menyatakan kerajaan Allah. Kita diberkati lebih dahulu dan kita harusnya siap menjadi berkat bagi seluruh dunia. Mari kita membaca satu kalimat ini. Misi tidak dapat. 1, 2, 3. Misi tidak dapat diselesaikan hanya melalui misionaris yang khusus. Tuhan menyebarkan orang-orang percaya dan membawa orang-orang dari berbagai suku kepada kita melalui migrasi luas kerajaan. Saya melayani di Indonesia sebagai misionaris. Saya berusaha berbagi Injil kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil.
saya bertemu betapa banyak orang Muslim sampai mereka mati sama sekali belum ada kesempatan mendengarkan Injil. Mungkin hampir semua. Itu sebabnya saya berusaha di mana saja saya pergi, di mana saya bertemu dengan orang yang belum percaya, saya berusaha berbagi Injil kepada mereka. Tapi saya juga satu sisi saya merasakan terbatas. Kenapa? Betapa banyak orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil, tapi pekerja sangat sedikit. Itu sebabnya Tuhan taruh bebannya kepada saya dan tim kami. Itu gerakan ini, pelayanan ini bukan sekedar untuk pelayanan kita sendiri. Harusnya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, yang percaya, sudah percaya, walaupun mungkin dibantu orang Muslim sedikit sekali, tapi kalau kita melihat jumlah saja, orang Indonesia, orang yang sudah percaya di Indonesia berapa persen? Saudara-saudara, berapa orang? Sekitar 7% orang sudah percaya. Kalau contoh dihitung, kalau 7% dari 275 juta orang, 7% sekitar berapa orang yang sudah percaya? 20 juta orang yang sudah percaya. Kalau orang Korea sendiri, sekitar sekarang 15% orang yang sudah menjadi percaya di Korea. Kalau kita melihat jumlah saja, lebih banyaknya orang percaya, orang Indonesia di Indonesia lebih banyaknya. Itu sebabnya kami membagikan hatinya dan memberi dorongan kepada orang Indonesia yang sudah di dalam gereja. Mereka harusnya memiliki visi yang sama. Mereka harusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia, di Amerika juga ya. Mari kita tunjukkan slide berikutnya. Ya, coba lanjut. Ini situasi di Amerika sekarang. Coba. Sekarang reality di Amerika makin growing diversity. Betul kan? Dari banyak orang decline jadi white population. Sekarang Hispanic 62 miliar. Dan juga 24 Asia miliar. Dan juga 34 juta multicultural. Jadi no single major race by 2042. Jadi makin banyak suku-suku yang bukan yang bule, yang kita pikir bule, berkurang. Banyaknya bangsa lain akan masuk di Amerika juga. Artinya untuk orang-orang yang sudah pindah lebih dahulu, dipilih sebagai umat Allah lebih dahulu, kita harusnya menganggap mereka sebagai orang yang perlu Injil. Kenapa Tuhan mengizinkan kita pindah satu tempat? Merantau di sini lebih dahulu. Karena kita harusnya menjadi berkat bagi mereka. Mari kita lanjut yang sebelumnya. Mari kita, ya di dalam bahasa Inggris ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. From everybody to everyone, from everywhere to everywhere. Siapa yang menjadi saksi bagi Kristus? Siapa saja yang lebih dahulu menerima Injil, kabar keselamatan. Kita semua, dari everyone to everyone, from everywhere to everywhere. Jadi tidak bisa dianggap satu tempat sebagai lahan misi. Semuanya, seluruh dunia, di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, kalau kita sudah memiliki Injil, kita harusnya menjadi saksi bagi Kristus. Apa itu tujuan Allah dalam migration? Kalau kita tersebar, pergi satu tempat, di mana saja
kita harus menjadi berkat bagi segala bangsa. Saya bersyukur yang saya sebagai orang Korea, cukup aneh kan orang Korea sekarang pakai bahasa Indonesia melayani orang Indonesia di Amerika. Aneh sekali. Benar kan? Aneh. Tapi saya juga kurang mengerti. Tuhan memanggil saya tinggal di Amerika sekarang. Tapi setelah saya pindah, saya bertemu dengan banyak orang Indonesia yang belum mengenal Yesus Kristus. Saya bagikan satu pengalaman. Yang tahun kemarin, karena istri saya kuliah di Georgetown, S3-nya. Karena dia dianggap sepertinya orang Indonesia di kumpulan jadi International Indonesian Students di Georgetown atau Washington DC. Dan dia sudah masukin dalam kelompok WA dengan mahasiswa Indonesia. Jadi melalui jadi yang kelompoknya, saya bisa kenal beberapa orang Indonesia latar belakang orang jadi Muslim. Saya kenal dengan satu laki-laki dan mahasiswa yang dia sebetulnya sudah menjadi pengacara di Indonesia, sudah berpengalaman, dia bekerja sebagai pengacara dan dia mau tambah kuliah, jadi dia kuliah di Amerika, Washington DC. Jadi saya menjalin hubungan dengan dia. Saya sadar, waktu dia tinggal di Indonesia sama sekali tidak pernah bergaul dengan orang Kristen sama sekali. Karena juga kelasnya cukup tinggi. Saya pernah ketemu dengan orang tuanya waktu dia wisuda. Orang tuanya datang dari Indonesia mengadakan jadi pesta untuk jadi merayakan wisuda dia. Saya kumpul dengan saya bertemu juga orang tuanya. Mereka juga cukup kuat dan juga mereka mantan jabatan tinggi di Indonesia juga, dari pemerintah. Kalau saya tinggal di Indonesia mungkin tidak ada kesempatan saya bergaul dengan orang yang seperti itu. Tapi dia international student, dia pengen sekali kumpulan dengan orang Indonesia. Dia gabung dengan yang suka bergaul dengan orang Kristen, orang Indonesia, dan juga walaupun saya misionaris, tapi dia tidak tahu, tapi saya melayani di Indonesia dan juga sebagai pendeta, tapi dia bergaul dengan saya juga. Suka mengundang mereka di rumah saya, masakan Indonesia juga bareng dan masakan Korea bareng. Kemudian Tuhan memberi kesempatan saya bisa berbagi Injil kepada dia. Bersyukur karena saya berkumpul dengan beberapa mahasiswa yang sudah percaya dari Indonesia juga Biasanya kami 2 kali sebulan berkumpul di rumah kami. Jadi saya juga seperti memuridkan mereka. Pertama kali mereka sama sekali tidak berminat atau tertarik tentang berbagi Injil kepada orang Muslim. Tapi mereka tahu, lihat bagaimana saya berbagi Injil kepada orang Muslim dan belakang Muslim. Mereka juga tertantang. Mereka juga berdoa bersama-sama. Dan waktu dia kembali ke Indonesia, mereka beli bukunya, buku rohani, memberikan kepada dia, dan berdoa bersama-sama. Waktu kami berkumpul, kami selalu berdoa untuk orang-orang yang sekitarnya, orang yang belum percaya dari Indonesia. Seperti tadi saya jelaskan, from everywhere, everybody to everybody, from everywhere to everywhere. Tuhan betul-betul memakai kesempatan ini untuk kita semua menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita tunjukkan yang slide yang terakhir. Visi yang terakhir dari Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang dapat begitu banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai cuci dan memegang daun-daun di tangan mereka. 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru,
keselamatan bagi anak kami yang hidup di atas sana dan roh kita. Ini adegan yang terakhir pada hari kesudahan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dari segala bangsa, suku, bahasa, kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih. Kenapa jubah putih? Dosa-dosa kita sudah dilunas, diampuni. Kita dianggap sebagai orang yang sudah benar, dibenarkan karena darahnya, jubahnya dari Yesus Kristus. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, mereka dari mana saja, asal dari mana, suku yang mana saja, tidak masalah. Mereka semuanya yang percaya kepada Yesus dianggap sebagai anak-anak Allah, akan berkumpul dari segala bangsa. Mereka lakukan apa? Mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Yesus Kristus, yaitu Allah kita. Benar kan? Itu visi dari Tuhan, keinginan dari Tuhan. Kita harusnya melakukannya. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Di mana saja kita pergi, di mana saja kita berada, kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tadi saya jelaskan ada migration yang sukarela dan migration yang tidak sukarela. Walaupun kita dipindahkan, walaupun kita tidak mau, kalian pasti sedih. Tapi kita bisa memikirkan rencana dari Tuhan seperti apa. Tidak masalah. Waktu kami melayani di Indonesia, banyak yang antara misionaris ada yang cukup takut untuk deportasi. Waktu menginjili, Injil kepada orang beragama Muslim. Betul, kita harusnya menjadi bijaksana. Kita harusnya menghormati mereka. Betul, kita harusnya mengasihi mereka. Betul, tapi sama sekali saya tidak takut kalau saya berdoa dan menghormati mereka, mengasihi mereka. Berdoa Tuhan memberi kesempatan saya berani berbagi Injil kepada mereka. Kalau saya ditangkap, deportasi, mungkin ada rencana dari Tuhan. Tugas saya di sana sudah selesai. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Pindahkan saya. Di mana saya pergi, saya tetap sudah menjadi saksi bagi Kristus. Itulah tujuan Allah dari migration. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas rencana dan tujuan dari Allah. Kami mengucap syukur karena Tuhan lebih dahulu memilih kami sebagai umat-umat Allah. Dan kami sudah memahami rencana Allah. Kami sudah memahami rencana Allah, bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Dan Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi segala bangsa. Dan Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi kami semua, supaya kami bisa menjadi saksi bagi Kristus. Di mana saja kami berada, kemana saja kami pergi, kami betul-betul mau menjadi saksi bagi Kristus. Dan juga mau menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Tuhan pakailah jemaat ini. Tuhan pakailah hamba Tuhan di jemaat ini. Tuhan pakailah setiap anggota jemaat di jemaat ini Tuhan. Biar mereka betul-betul memahami rencana dan tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan kami pindah sampai di Amerika Serikat ini? Tuhan punya
rencana indah. Di luar dari pemahaman kita Tuhan, kami Tuhan. Pakailah setiap anggota jemaat. Biar kami betul-betul menjadi saksi bagi Kristus. Dan juga kami semua menghidupi kehidupannya untuk derajat surga dan kemuliaan Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau korban persembahan bagi pelayanan gereja. Kami dengarkan lagu yang diberi dia. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman tentang rencana Tuhan dalam migration Tuhan. Tuhan, kami tahu kami datang di negara ini tidak kebetulan, tapi Tuhan mempunyai rencana untuk kami semua. Biarlah kami pakai cara ini, kedatangan kami ini dengan tidak sia-sia, tapi membawa firman Tuhan, menjangkau mereka yang belum mendengar firman Tuhan, agar mereka pun juga diselamatkan. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah diberitakan oleh Evangelis Jojo. Berkati akan keluarganya, berkati akan juga pekerjaan dan juga pelayanannya. Terima kasih untuk kami semua. Dan terima kasih juga kami sudah memberikan offering dan tithing. Berkatilah pada mereka yang sudah memberikan, berkatakan kepekerjaan mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati gereja ini, agar kami bertumbuh tidak dalam jumlah yang, tetapi juga dalam kualitas, di mana kami selalu iman kami bertumbuh. Dan juga
kami mau share dengan yang lain, Tuhan, yang belum mendengar firman keselamatan ini. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih atas persembahan tersebut telah diberikan. Di Tuhan, sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan berlangsung 1 minggu ke depan. Seperti biasa, kita sudah mulai semua ibadah, yaitu hari Rabu 2 malam jam 7.30 by Zoom online. Mari kita luangkan waktu kita di tengah kesibukan, kita join berdoa bersama hari Rabu jam 7.30. Kemudian Jumat jam 14 Februari Bible study di tempat keluarga Whitaker jam 7.30. Dan kita ada puasa sepanjang hari Jumat. Kemudian hari Sabtu tanggal 15 Februari jam 6 pagi doa pagi by Zoom. Dan hari Minggu kita ada latihan ibadah bagi pelayan Tuhan yang bertugas jam 2.30 di gedung gereja. Dan kita akan kembali berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah jam 1.30. Kemudian youth ministry akan di-lead by Pastor Cliff Pakasi jam 2. Kemudian kids ministry oleh Bu Grace jam 2 juga. Kemudian yang bertugas pada minggu depan untuk praise dan worship leader Ibu Grace Pakasi. Kemudian singer Bapak Paul Sebaya, offering Ibu Dina Latulola, multimedia yaitu Saudari Aras. Untuk sejemaat Tuhan yang membutuhkan counseling, support dan prayer bisa menghubungi Bapak Pastor Robinson Suleman dengan telepon 240-706-1031 dan email tertera di depan. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan atau persepuluhan bisa melewati Wells Fargo account dan juga Zelle yaitu ICFC_church@yahoo.com. Tuhan demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Saya serahkan untuk perkembangan. Ya, puji Tuhan, hari ini Tuhan memakai hamba-Nya untuk mengingatkan saya dan saudara, ya, supaya saudara ingat bahwa hidup kita ini ada tujuan Allah. Ya, kemarin saya sempat singgung di satu acara. Saya teringat sekian tahun lalu kita ICFC pernah punya saya tidak masukkan di program, tetapi saya sempat sampaikan pada waktu itu 1 tahun 1 jiwa. Saudara ingat itu? Nah, hari ini tidak ada yang kebetulan, saudara, kita diingatkan lagi oleh hamba Tuhan Evangelis Jojo dan Tuhan pakai. Ya, mari kita bukan hanya ke dalam, tetapi kita juga mau keluar. Ya, jadi ingat bahwa kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, dan amanat agung itu bukan hanya kepada hamba Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan juga saya, ya, supaya kembali lagi melihat yang ke belakang, yang keluar maksud saya. Beberapa hari lalu Ibu Frida juga sempat mention ini. Ya, kita jangan dalam doa, saya ingat itu. Jangan jangan terlalu fokus yang di dalam. Tetapi kita juga harus lihat keluar. Jadi saya percaya bahwa ya hari ini mari saudara, bagi saudara di tempat-tempat kerja saudara, dimanapun saudara berada, ya tadi sudah dikatakan, mari kita jangan malu. Ketika saudara menyampaikan itu, saya dan saudara menyampaikan itu bahwa saudara bukan sendiri, ada Roh Kudus. Amin. Dimanapun area tempat kita berada, saudara. Jadi sebab seperti yang saya katakan bahwa hidup ini bukan hanya bicara tentang kita, tetapi berbicara tentang Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan satu ketika mungkin kita dipanggil Tuhan dan Tuhan bertatap muka dengan kita. Sudah berapa jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan? Amin, saudara. Firman ini bukan hanya ya untuk saya juga. Ya, jadi mari saudara, biarlah kita juga melihat kepada jiwa-jiwa yang di luar. Saya mengingat sekian tahun yang lalu juga kita mendapat pengajaran komunitas. Ya, sebenarnya kalau bilang firman, kita sudah terlalu banyak ICFC ini. Ya, bahkan kalau saya boleh katakan sudah hampir semua menyampaikan firman, saudara, di dalam hari Bible study hari Jumat. Ya, tapi mari kita diingatkan hari ini dari dalam dulu,
keluarga kita, saudara, sampai kita, saudara, menyampaikan ini kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Itu sebabnya mari hidup kita ini jadikan bermakna sebelum kita menjadi almarhum dan almarhumah. Amin. Ya, saya percaya semua kita rindu, saudara, untuk melakukan, untuk menjaga jiwa. Tidak ada yang saudara yang tidak mau. Saya percaya semua kita punya kerinduan yang sama. Tapi memang harus jujur. Kadang-kadang mungkin ketika kita sudah punya semangat, tetapi ketika kita lihat orang itu, aduh, malu ini mau sampaikan. Ya, tapi mari saudara. Kalau hari ini kita mendengar orang Korea bahasa ibunya Korea, tapi dia bisa ke Indonesia, dia mulai belajar bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa tadi dikatakan Sunda, Batak, Manado. Harusnya kita cemburu juga secara rohani. Amin. Mari saudara, jangan kita kita tetap seperti terkelungkung, terbungkus. Tetapi biarlah firman hari ini mengingatkan kita sebagai teguran. Itu sebabnya nanti dalam penjangkauan jiwa, dalam saudara memberitakan tentang firman Tuhan, ingat baik-baik, fokus utama adalah apa, saudara? Bicara tentang Yesus, bukan yang lain. Sebab kalau saudara bicara yang lain, masuk dari Alkitab, mulai dari mungkin apa, tapi ingat, gospel itu bicara tentang Yesus. Keselamatan itu bicara tentang Yesus. Ya, jadi hari ini terima kasih buat firman Tuhan. Untuk kita semua, kita diingatkan Tuhan. Sebelum kita dipanggil Tuhan, sebelum kita, saudara, selesai dengan waktu kita di dunia ini, jadikan hidup kita bermakna. Satu jiwa, firman Tuhan katakan, ketika mereka datang kepada Tuhan, ribuan malaikat di surga apa? Bertempik sorak. Di sekitar kita ini ada banyak orang, bukan orang muslim ya, tapi orang yang tidak percaya Tuhan. Itu juga adalah ladang. Tadi disinggung, dikatakan bahwa ladang itu sudah menguning, tapi pekerja-pekerja itu apa, saudara? Sedikit, kata firman Tuhan. Jadi ketika kita berpapasan dengan orang-orang di luar sana, banyak yang gak percaya Tuhan. Mari saudara, biarlah kita semua mulai berdoa, Tuhan, sebelum kita keluar rumah, Tuhan, jadikan saya berkat. Saya mau menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan dimanapun. Hilangkan rasa malu saya, hilangkan rasa takut saya, dan biarlah kita percaya dan imani bahwa kemanapun kita pergi, ya, kita seperti saya sampaikan kemarin, ketika kita pergi ke satu tempat, Tuhan menyertai kita. Apalagi kita menyampaikan tentang gospel, tentang keselamatan. Saya sangat percaya kita disertai Tuhan, disertai Roh Kudus. Ada haleluya saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan Evangelis Jojo yang sudah melayani kita hari ini ya. Biarlah saudara firman Tuhan yang datang untuk setiap kita hari ini, saudara, menjadi satu perenungan dan teguran buat kita, supaya kita juga bertanggung jawab menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati juga worship leader, para singers, pemain musik, multimedia yang telah melayani kita hari ini. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan memberikan satu pujian menyenangkan. Oh
Kami ada bukan sekedar kami hidup, kami ada bukan sekedar kami bekerja, kami ada bukan kami sekedar mengejar berkat-berkat jasmani, tetapi kami ada karena tujuan Tuhan. Kami ada dan kami hidup di dunia ini karena tujuan Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Jadikan kami pelita-pelita, jadikan kami alat-alat Tuhan yang ada dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami ditempatkan. Tidak ada yang kebetulan, semua ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan berbicara hal-hal yang menyangkut materi kami, bukan hanya berbicara hal-hal yang menyangkut pribadi kami, tetapi berbicara tentang Engkau Tuhan, bicara tentang kerajaan. Oh haleluya. Terima kasih Kau ingatkan kami hari ini. Sebelum kami tinggalkan dunia ini Tuhan, kami mau menjaga jiwa-jiwa. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakai setiap mulut kami, pakai setiap hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami ada karena pengorbanan. Kami ada karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami ada. Kami rindu jadi alat Tuhan. Pakai kami semua. Roh Kudus yang tinggal di dalam kami akan memperlengkapi kami dengan keberanian, dengan kekuatan. Haleluya, haleluya. Kami diingatkan hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami tidak mau hanya di dalam saja, tetapi kami mau keluar menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan, menjalankan misi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami alat Tuhan. Kami percaya Kau terus perlengkapi kami. Semua kami Tuhan, semua kami. Kami bukan hanya berurusan dengan masalah rumah tangga, dengan masalah keluarga, dengan masalah pribadi kami, tapi juga kami berurusan dengan jiwa-jiwa, 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 jiwa-jiwa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami hari ini. Terima kasih. Oh haleluya. Setiap batasan-batasan, setiap ikatan-ikatan yang mengikat kami tanggalkan itu. Sehingga bukan Tuhan menjadi penghalang untuk kami mau datang melihat jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau. Oh haleluya, kami tahu Tuhan, semua kami ada tujuan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, biarlah Roh Kudus yang akan memberanikan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan terus mengurapi kami, bahwa di dalam mulut kami ada kuasa, di dalam hidup kami ada kuasa, di dalam setiap kami ada kuasa, dan kuasa itu kami mau berdampak untuk orang lain. Kuasa untuk menjangkau jiwa, kuasa untuk menyaksikan tentang Tuhan kepada yang lain, sehingga keselamatan itu bukan hanya menjadi milik kami, tetapi milik mereka yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman hari ini satu kekuatan untuk kami menjalani hidup di dunia ini, bahwa kami punya tanggung jawab untuk jiwa-jiwa. Kami punya Tuhan makna hidup yang lebih makna kekekalan, sebab kami tahu satu waktu nanti Tuhan kami akan selesai, hidup ini akan berakhir. Pekerjaan-pekerjaan kami, nama-nama besar kami akan tidak diingat, tetapi jiwa-jiwa yang kami saksikan, setiap pribadi-pribadi yang kami jangkau Tuhan, mereka Tuhan akan melihat Engkau, akan membawa dampak yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan, apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan kehilangan upah. Kami percaya semua yang mereka yang melayani hari ini, worship leader, singers, pemain musik, multimedia, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, semua pelayan-pelayan doa Tuhan, mereka diberkati Tuhan dengan urapan yang selalu baru. Semua umat Tuhan yang datang hari ini dengan pergumulan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan sakit penyakit, apa saja di dalam nama Yesus, Engkau adalah jawaban, Engkau adalah sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber daripada segala sumber kehidupan kami. Terima kasih. Apa berdoa buat saudara Samuel Wijaya yang lagi sakit. Dia tidak bisa datang ke tempat ibadah karena tubuh yang lemah, tubuh yang lagi diganggu oleh Tuhan, kesehatannya terganggu. Tuhan jamah setiap sakit penyakit dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus, pulihkan dia, sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan terjadi dalam kehidupan Samuel, sehingga dia mendatang dia boleh bersama-sama dengan kami. Saudara Fernandes juga Tuhan yang sakit, jamah, sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan, semua daripada Tuhan menjadi bagian dia. Bahkan kami yang ada di tempat ini mungkin ada yang sakit, bahkan yang tidak ada di tempat ini, umat-umat Tuhan yang tidak bisa beribadah Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, jamah setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kegiatan-kegiatan rohani pada minggu ini, kami akan Tuhan berusaha untuk setia, untuk mengejar setiap waktu-waktu ibadah, waktu-waktu doa, waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dalam pembacaan firman-Mu setiap hari 4 pasal akan terus Tuhan mengingatkan kami betapa penting, betapa berharganya firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita masing-masing. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghentaran, kekuatan, keberanian dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang diberkati Tuhan, kita mau katakan amin. Haleluya.
Hati-hati di jalan. Iya. Ada masalah lagi kan? Ada tapi gampang. Yang penting Oke, ini dong. Oh, apa KTP? saya jalan dulu. Ada Henry menikah. Henry Siti punya adik. Orang kata jadi. Iya. Saya jadi. Iya. Terima kasih ya. Saya jalan dulu ya. Iya. Iya. Itu ini belum selesai soalnya. Minggu depan. Minggu depan.